Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sebelumnya, kita membaca doa dulu untuk mempelajarkan sistem proses pembelajaran kita hari ini. Dipimpin oleh Faisal. Oke, sebelumnya bisa dulu ada yang sakit, ada yang apa, ada yang izin, dan aja ya. Tanggal berapa hari ini? Aris Sirhan, Aulia Kadafi, Askia ada, Sherina Fayad Abdan, Hamid Abdullah, Irsa Izin, Habib Izin, M. Haikal, Rashada, Nesya Humairah, Maulana Fatir, Misla Arifah, Misla Adil, Muhammad Al-Faiz, Muhammad Arif, Muhammad Abdallah, Muhammad Dafa, Muhammad Rizki, Mutiara Hayati, Hafizah Sari, Roma Fira, Wandias, Ragil, Rahman Nasri, Rahman apa? Dasar, Raja Adi Sabura, Rosadul Jannah, Raihan Sekian, Sekian Media. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya peserta didik dapat menguraikan permasalahan yang timbul dalam fenomena tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Oke, baik anak-anak, kita langsung masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Ya, dan juga melakukan yang terjadi di dalamnya. Coba perhatikan ke depan semua. Oh, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu tenaga eksogen? Mungkin pernah kita dengar. Tenaga eksogen yang berasal dari luar pengaruh terhadap di permukaan bumi. Ada yang lain lagi? Siapa lagi? Perempuan. Siapa paham tentang tenaga eksogen? Dia ada dua ya, ada tenaga endogen, ada tenaga eksogen. Kalau tenaga eksogen ini berasal
yang keenam terhadap relief permukaan. Kalau tenaga endogen itu dari dalam. Kalau tenaga endogen dia lebih memberikan makna istilahnya memperbaiki. Kalau tenaga eksogen ini lebih merusak. Oke, baik. Ada lagi disampaikan barangkali dari perempuan silahkan. Apa itu pengertian tenaga eksogen? Kalian paham? Ya, sama yang salah kita perbaiki namanya. Semua yang mempengaruhi terhadap bagian permukaan. Tenaga eksogen dapat berupa sinar matahari, pemanasan, pendinginan air angin, gelombang, air laut, geser dan makhluk hidup. Pada umumnya tenaga eksogen ini bersifat merusak. Ya. Ada satu lagi. Oke, ada yang tahu apa pengertian tenaga eksogen? Apa yang berasal dari luar yang mempengaruhi terhadap Baik, nama lagi perempuan ada lain yang namakan. Tenaga eksogen apa berupa? Berupa sinar matahari, pemanasan, pendinginan, air, angin, gelombang air laut, geser dan makhluk hidup. Pada umumnya tenaga eksogen ini bersifatnya merusak. Kita memberikan lanjutan materi kita lagi. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga eksogen. Jenis-jenisnya satu pelapukan. Pelapukan ini adalah penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran, dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air. Proses pelapukan dapat dikatakan sebagai proses penghancuran massal batuan melalui media penghancuran. Ada jenis-jenis pelapukan, yaitu pelapukan fisik atau mekanik. Pelapukan mekanik fisik adalah proses pengikisan dan penghancuran bongkahan batu. Jadi bongkahan yang lebih kecil tetap tidak mengubah unsur kimianya. Barangkali kita pahami, misalnya kita pernah ke gunung, ada dalam bentuk batuan yang agak organik. Penyebabnya adalah proses organisme, yaitu binatang, tumbuhan. Ada apa bentuk pegunungan yang agak mendaki sekali ya, mendaki sedikit. Di situ kan ada jenis batuan di pinggir-pinggirnya. Ada juga batuan yang bentuk seperti ini, diselimuti oleh lumut-lumut. Nah, kalau lumut itu kadang-kadang ada bentuk semut binatang ya, yang kadang-kadang mereka berbentuk kecil. Ada semut serangga hitam, atau serangga yang agak warna merah. Semut itulah yang mengelupas. Pelapukan kimiawi tampak jelas terjadi pada pegunungan kapur ataupun kars. Di Aceh ada nggak pegunungan kapur yang kita lihat? Ada. Kapur. Ada? Di mana? Lukman. Siapa jawab tadi? Oke, pintar. Kita jalan ya, yang benar. Jadi yang kita lihat di sebelah kiri, sekarang sudah ada sebelah kanan jalan lagi ya. Ini sebenarnya pegunungan yang diambil sedikit tanahnya untuk dibuat masyarakat perumahan. Jadi pelan-pelan pegunungan di daerah sini ada juga di sebelah kanan yang diambil sama ibu-ibu ini untuk dijadikan
semen. Nah, udah paham sampai di sini? Udah? Kalau sudah kita lanjut. Pasnya material padat sebagai tanah, batuan dan material lain dari badan bentuknya oleh air, angin, es, dan gravitasi yang berubah dari semua. Ini biasa kita lihat di daerah pegunungan ya. Di daerah pegunungan kalau di Banda Aceh kira-kira di mana bisa ditemukan erosi? Sherina, di mana sih? Nah, di mana sih? Oke, kita lihat geografis secara langsung. Oke, di Aceh Besar kita lihat ada daerah pemandian yang panas ya, ada di daerah Lumaya. Ya, contohnya yang bisa kita pahami secara langsung, yang bisa kita amati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kita mengenai apa sih erosi? Bagaimana sih yang dikatakan erosi? Jadi kalau seperti ini kalian bisa langsung menikmatinya hari Minggu, boleh datang ke NGO Mongolia. Proses terjadi erosi sudah ada hubungan ya. Sekarang sudah dibuat seperti tempat pariwisata, ada pemandian khusus anak-anak dan dewasa. Yang ingin memilikinya boleh hari Minggu. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah paham, erosi oleh air dikatakan abrasi. Ini contohnya di daerah sungai ya. Erosi ini terjadi terutama pada daerah dengan kemiringan yang curam atau di daerah yang kurang vegetasi atau di sungai disebabkan oleh air mengalir. Ini boleh kita lihat di daerah, contohnya di daerah air terjun Loh, Aceh Besar tidak, di Aceh Besar banyak rekreasi banyak ya. Di Loh, ini bisa kita lihat istilahnya kemiringan yang curam. Jadi kan air sungainya yang luar biasa pasti kemiringan yang curam. Atau di daerah deforestasi di sungai disebabkan oleh air mengalir. Pas banget contohnya di air terjun. Nah, boleh diperhatikan jenis contoh ini erosi angin bagaimana kita lihat ini erosi angin ya. Seperti contohnya sudah bisa disimak dari gambar dipaham memahami kan caranya. Nah, selanjutnya ada erosi oleh es ini ataupun apa namanya eksalasi, ya, katakan eksalasi atau glasial. Erosi glasial bisa disebabkan oleh adanya pemanasan global atau pengerjaan es yang mencair atau glacier meningkat. Kenapa? Bila terjadi contohnya di tempat pertanian, tempat orang tanam sayur contohnya, otomatis tanamannya tidak akan subur lagi karena lapisan tanah yang subur makin menipis. Dan jika terjadi di pantai, maka bentuk garis pantai akan berubah. Dampak lain dari erosi merupakan sedimen pertanian yang dibawa oleh air akan menumpuk di suatu tempat. Hal ini menyebabkan kedangkalan air waduk, kerusakan ekosistem di danau, dan pencemaran air minum. Ya. Oke, kira-kira dari ini semua ada yang mau ditanyakan? Saya akan menempatkan ini. Sebentar lagi kita menyajikan video yang pahami lebih jelas. Ada coba kita saksikan ya. Nah, ini ada jenis erosi ini, erosi air, abrasi. Jadi boleh saksikan video.
Ini erosi air atau abrasi. Selanjutnya tingkatan erosi kita tentukan dari ya. Nah, erosi kita seperti ini contohnya. Kita air dari atas ke tanah di bawah seperti ini. Sebabkan ketika air hujan jadi sampai di tanah seperti ini. Selanjutnya erosi lembab. Kurang ya. Saat erosi warna air kekuningan ataupun kecoklatan. Selanjutnya erosi alur. Erosi langsung karena akan membentuk alur yang searah atau kemiringan. Nah, ini ya erosi parit. Ini yang ada di tempat pegunungan ya. Mungkin bisa kita lihat yang ada di dalam. Ada erosi membentuk biasanya terjadi di daerah dengan kemiringan daerah yang tinggi dan vegetasi yang sedikit. Ini erosi di sepanjang aliran sungai, tebing atau erosi pada sungai. Nah, ini erosi tebing. Tebingnya mengkikis yang tebing yang ada di pinggir atau di sungai. Ini erosi mungkin seperti air terjun ya. Air akan mengerosi bagian dinding sehingga terjadi erosi dinding yang menyebabkan lokasi air terjun semakin mundur. Ini ada erosi pada sungai. Dia hidupnya berkikis dalam sungai. Sebabkan sungai lebih dalam karena erosi pada sungai. Ini video ini kok sering kita lihat ya. Ini gambar dari kata dari silakan saksikan dulu video yang sebentar. Ini erosi gelombang laut. Enggak itu pertanyaan. Coba jelaskan isi dari video yang kita tayangkan tadi kita amati bersama. Kira-kira apa yang kalian pahami setelah melihat penyajian video tadi? Bagaimana kan? Apa yang kalian lihat tadi? Erosi beda-beda ya. Tadi ada erosi yang laut, ada erosi sungai, air, ada erosi di udara. Kalian yang merasa sudah memahaminya sangat jelas ya. Jadi kalau sudah paham mengenai ini, ibu akan melakukan LKPD, pelebaran dan titik ada di kelompok ya kalian. Kelompok 1 edukasi kelompok di kelompok 1 jelas belajar sama teman gitu ya. Kelompok 2 edukasi kelompok 2 edukasi ke siapa? Kelompok ini aja ya. Oh, kelompok aja ya. Yang ada bawa HP hari ini boleh buka HP ya. Pas dijadi saja. Baik jangan baik ya. Oke baik silakan. Ini kelompok ini boleh. Ini kelompok
Tiga. Diwakili siapa kitanya? Wakil ya. Kelompok ini Ibu ambilkan ambil ketuanya. Baik, ini kelompok. Kelompok 4. Nah, ini kedua siapa? Paham ya? Kelompok ini bagaimana? dan mengubah garis pantai di seluruh dunia. Contohnya abrasi, kriminalisasi, pencabulan, dan pemindahan lain. Terus ya dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang bertanya apa saja faktor-faktor dari abrasi gelombang laut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu faktor yang menyebabkan gerakan bantuan. Jadi bantuan seperti tahap yang berada di Apa dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan erosi angin? Ya, Erosi angin adalah suatu peristiwa berpindahnya suatu material dari satu tempat ke tempat lain yang diakibatkan oleh pergerakan air. Yo,